pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Saudara, mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan dua berita utama. KPPN Ternate mengalokasikan pembayaran gaji ke-13 sebesar lebih dari 86 miliar rupiah. BPS Provinsi Maluku Utara menyebutkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pemicu inflasi di Provinsi Maluku Utara pada bulan Mei lalu. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, dan juga pemancar relay Maba di Halmahera Timur 88,5 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Selasa 4 Juni 2024, bersama saya, Roni. Kita ke berita pertama. Saudara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Ternate mulai menyalurkan gaji ke-13 kepada ASN, TNI juga Polri dan pensiunan mulai Senin kemarin. Data yang diperoleh RRI dari online monitoring SPAN mencatat anggaran pembayaran gaji ke-13 yang disiapkan KPPN Ternate sekitar 68,20 miliar rupiah. Besaran gaji ke-13 itu menyasar kepada 16.649 penerima di 147 satuan kerja atau satker di bawah layanan KPPN Ternate. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur kemarin, gaji ke-13 telah terrealisasi kepada 125 satker yang telah mengajukan. Presentasinya pun mencapai 85,03%. Adapun jumlah penerimanya sekitar 14.973 atau presentasinya mencapai 85% dengan nilai realisasi 70,10 miliar rupiah atau 85,96%. Kepala KPPN Ternate, Royikan, mengatakan presentasi penyaluran gaji ke-13 terus bergerak sehingga besok ia memperkirakan presentasi realisasi gaji ke-13 akan mencapai angka 95%. Roy sapaannya pun menerangkan besaran gaji ke-13 bagi penerima dijelaskan dia, besaran gaji ke-13 nilainya mengikuti penghasilan bulan terakhir atau bulan Mei. Adapun besaran gaji ke-13 yang akan didapatkan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, selain itu tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Sementara bagi ASN di daerah terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan maksimal yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah. Informasi lain, BPS Provinsi Maluku Utara menyebutkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pemicu inflasi di Provinsi Maluku Utara pada bulan Mei lalu. Reporter Davi Baba menurunkan informasi selengkapnya. Kalau dilihat bahwasanya inflasi tertinggi secara mantuman di Provinsi Maluku Utara ini. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara kembali merilis indeks harga konsumen yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Aidil Adha. Pada bulan Mei kemarin, Provinsi Maluku Utara mengalami inflasi bulanan atau mantuman sebesar 0,59% dibanding bulan April 2024. Sedangkan inflasi secara tahunan atau year on year dan atau perbandingan inflasi bulan Mei 2024 dibanding bulan Mei 2023 sebesar 3,27%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi bulanan atau mantuman di Provinsi Maluku Utara disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, disusul kelompok transportasi di posisi kedua penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan. Mei ini itu inflasinya sebesar 0,59%, sementara di April kemarin terjadi inflasi sebesar 0,44%. Kalau dilihat bahwasanya inflasi tertinggi secara mantuman di Provinsi Maluku Utara ini
dialami oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, mengalami inflasi tertinggi secara mantuman. Yang tertinggi pertama itu adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,30% dengan andil inflasi juga tinggi sebesar 0,44%. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang menyumbang inflasi secara tahunan tertinggi di Provinsi Maluku Utara masih disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,30%, disusul kelompok pengeluaran lainnya. Sementara pada Mei lalu hanya terdapat satu kelompok yang mengalami deflasi secara tahunan, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa lainnya. Terlihat makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 6,30% dengan andilnya sebesar 2,07%. Jadi makanan, minuman, tembakau inflasinya tinggi, andilnya juga tinggi. Dari kelompok pengeluaran yang tertinggi kedua dialami oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,77% dengan andil inflasi 0,27%. Dikatakan Aidil Adha, secara umum inflasi di Maluku Utara dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama adalah kenaikan harga cabai rawit dan tomat pada bulan Mei lalu, baik di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. Kemudian kedua, kenaikan harga eceran tertinggi gula pasir yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Dan ketiga atau faktor terakhir yaitu masih tingginya harga beras di Halmahera Tengah dan Kota Ternate yang menjadi pemicu inflasi tahunan pada Mei 2024. Namun menurut Aidil Adha, harga beras ini secara bulanan mengalami penurunan terutama di Kabupaten Halmahera Tengah. Reporter Davi Baba melaporkan. Sementara itu, Saudara, perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melaksanakan agenda rutin media briefing Torang PAPBN edisi bulan Mei 2024 di Aula KPP Pratama Tobelo. Pengembangan rumput laut menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan rutin bulanan tersebut. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil DCBB Provinsi Maluku Utara, Muhammad Briandi, mengatakan isu terkait dengan potensi pengembangan rumput laut di Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara sebagai daerah dengan luasan laut yang dominan memiliki potensi pengembangan rumput laut yang cukup besar. Sayangnya, pengembangan rumput laut ini belum dilakukan secara maksimal karena belum dapat diolah secara optimal sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih. Dia menambahkan diperlukan adanya program pendukung potensi rumput laut di Maluku Utara, misalnya dengan hilirisasi rumput laut, proyek restorasi lingkungan, hingga program kerjasama dengan UMKM maupun badan usaha. Sebagaimana konsep pemerintah terkait dengan perubahan iklim, pada kesempatan ini analisis tematik yang dibawa adalah terkait dengan analisis pengaruh perubahan iklim terhadap kinerja sektor perekonomian regional. Saudara, memasuki hari ke-18 masa darurat tangka bencana erupsi Gunung Ibu. Jumlah pengungsi yang menderita sakit karena ispa, gatal-gatal, dan mialga mencapai 1.713 orang. Informasi selengkapnya diturunkan reporter Turakia Samsudin. Jumlah warga Kecamatan Ibu yang mengungsi akibat erupsi Gunung Api Ibu terus bertambah. Para pengungsi sendiri berada di pos pengungsian hingga hari ini sudah memasuki hari ke-18 terhitung sejak ditetapkannya masa darurat tangga bencana pada 16 Mei, lalu pada 31 Mei diperpanjang hingga 13 Juni 2024. Selain jumlah pengungsi yang terus bertambah, jumlah orang sakit yang berada di kamp pengungsian juga terus meningkat. Kepada RRI per telepon, Kepala Puskesmas Ibu Nurmiswar Hamid mengatakan, jumlah pengungsi erupsi Gunung Ibu yang tersebar di 6 posko hingga hari ini mencapai 1.917 orang. Dari jumlah tersebut, 1.713 diantaranya tengah menderita sakit dan menjalani rawat jalan. Sampai saat ini dari rekapan data yang kami dapatkan dari 4 posko kesehatan yang kami miliki, itu sudah ada penambahan 540 pasien yang berobat rawat jalan, yang sebelumnya 1.173. Sekarang tambahannya sampai tadi malam kami rekap itu ada 540 pasien tambahan, sehingga
sampai saat ini sudah 1.713 pengungsi yang berobat ke pos kesehatan untuk rawat jalan. Nur Miswar menambahkan, para pengungsi yang menjalani rawat jalan tersebut diantaranya menderita sakit ISPA, gatal-gatal, serta kasus mialgia. Untuk kasus ISPA sampai saat ini sudah berobat ke kami sekitar 502 pasien. Kemudian gatal-gatal itu sudah 135 pasien, dan tentunya yang masuk menduduki posisi kedua sakit terbanyak itu mialgia atau sakit badan-badan itu 189 pasien. Selain menderita penyakit ISPA, mialgia, dan kasus gatal-gatal, para pengungsi sebagainya juga diketahui menderita penyakit menular tuberkulosis atau TBC. Mereka yang menderita tuberkulosis tersebut ditempatkan di tenda tersendiri, tenda khusus yang penempatannya berada di Posko 1 dan tengah menjalani perawatan intens. Turaikia Samsudin melaporkan. Saudara, Pengadilan Negeri Ternate sita eksekusi 3 ruko milik mantan wali kota Ternate yang ditempati mantan istri. Sementara 1 ruko di perumahan Dagimoy gagal dilakukan sita eksekusi. Reporter Irwan Jalan menurunkan informasinya. Tiga unit bangunan ruko milik mendiang mantan wali kota Ternate Burhan Abdurrahman yang ditempati istri pertama atas nama Nursia Abdul Haris dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ternate. 3 bangunan yang berlokasi di RT 003 RW 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan tersebut dilakukan sita eksekusi berdasarkan dengan pemohon keluarga mendiang Burhan Abdurrahman. Selain ruko, PN Ternate juga melakukan sita eksekusi 1 rumah yang berada di lingkungan perumahan Dagimoy, Kelurahan Soa Puncak. Namun eksekusi yang dilakukan gagal karena kepemilikan rumah bukan atas nama Nursia. Tergugat Nursia Abdul Haris melalui adiknya Arfan yang sempat menyampaikan protes terhadap sita eksekusi menegaskan dalam catatan sejarah bangunan yang akan dilakukan eksekusi ini tidak masuk dalam harta gonogini. Untuk itu dirinya menilai sita eksekusi yang dilakukan PN Ternate merupakan hal yang keliru karena bukan milik dari Nursia Abdul Haris melainkan atas nama Nurul Ainul Marlia. Orang ada kasih surat untuk sita eksekusi, tapi pada dasarnya ruko di bawah juga itu dengan rumah di sini sertifikatnya atas nama yang sama, Nurul Ainul Marlia. Jadi bukan kita orang menghalangi pengadilan untuk sita eksekusi barangnya milik Haja Nursia, tapi ini karena memang punya ponakan saya. Jadi kalau pengadilan datang untuk sita eksekusi ini saya kira makanya dong salah alamat. Ini bukan kepemilikan bukan Haja Nursia, dan objek yang sekarang ini di sini juga bukan masuk kategori harta gonogini yang dipermasalahkan. Jadi tak ada sama sekali kaitannya dengan pihak pemohon, juga tak ada kaitan sama sekali. Jadi saya kira mungkin pengadilan mungkin cross check dulu sebelum turun penyitaan itu. Orang cross check dulu sesuai dengan surat keberatan yang kita kirim hari Jumat kemarin. Karena kita orang juga sudah lampirkan, kita orang punya sertifikat dan data-data bangunan dan tanah yang ada. Harusnya pengadilan cross check dulu ke pertanahan apakah barang yang don datang untuk bikin sita eksekusi ini adalah milik Haja Nursia atau bukan. Kalau orang datang bukan kayak begini kan nanti kan jadi salah alamat. Orang terkesan terburu-buru tanpa orang mesti harus cari tahu dulu DP data di pertanahan. Terpisah Ketua Pengadilan Negeri Ternate Romel Franciscus Tumpubolon melalui juru eksekusi Panitra Muda PN Ternate Jeffrey Pratama saat dikonfirmasi mengatakan 4 bangunan yang masuk dalam sengketa tersebut 3 diantaranya sudah dilakukan sita eksekusi, sementara 1 rumah yang berada di Soa Puncak gagal dilakukan karena atas kepemilikan orang lain. Rumah bukan kepemilikan Haji Nursia sehingga pengadilan tidak bisa melakukan sita eksekusi. Ini rumah atas nama orang lain. Nanti kita belum tahu ajukan apakah ajukan perlawanan atau tidak, kita belum tahu. Sudah. Pemohon eksekusi melalui tim penasehat hukum Bahtiar Husni saat dikonfirmasi juga mengatakan sebelum dilakukan sita eksekusi, Pengadilan Negeri Ternate sudah melakukan beberapa rangkaian mulai dari konstatering atau pengukuran batas wilayah hingga sita eksekusi dalam objek yang disengketakan. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi, produksi redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, Universitas Hairun atau Unhair menggelar survei potensi calon kawasan hutan dengan tujuan khusus Batu Putih, Sidangoli, Halmahera Barat. Survei tersebut bertujuan untuk penelitian dan pengembangan KHDTK dalam bentuk hutan,
Pendidikan. Koordinator Survei Potensi Calon Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Andi Kurniawan menyampaikan kegiatan dilakukan untuk mengidentifikasi flora dan fauna. Kegiatan identifikasi tersebut bertujuan untuk mengetahui jenis tanaman dan potensi keanekaragaman hayati yang di wilayah diajukan. Andi yang juga Kaprodi Kehutanan Unhair mengungkapkan survei potensi calon kawasan hutan dengan tujuan khusus hutan pendidikan tersebut telah 3 kali digelar oleh Unhair. Survei tersebut menjadi salah satu syarat dalam penentuan pengawasan hutan pendidikan. Sejumlah fasilitas pendukung objek wisata di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mulai rusak. Dinas Pariwisata Morotai akan merencanakan perbaikan pada tahun 2025 mendatang. Reporter Sofian Tugubu menurunkan informasi selengkapnya. Fasilitas objek wisata di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mulai rusak. Kerusakan seperti di jembatan hutan mangrove dan tempat kuliner yang berada di Pulau Dodola, Kecamatan Morotai Selatan. Begitu pula fasilitas yang ada di Tanjung Amerika, Kecamatan Morotai Jaya. Kepada RRI, PLT Kepala Dinas Pariwisata Morotai, Syaban Lanoni mengatakan untuk merehab sejumlah fasilitas objek wisata tersebut sesuai arahan pimpinan yang akan diperbaiki di tahun 2025 mendatang. Namun untuk tahun 2024 sendiri pihaknya masih fokus pada pembangunan gedung pusat pengrajin kreativitas yang berada di pusat kota Daruba. Jadi fokus kita pada penyediaan fasilitas berupa kepada pemberdayaan pengrajin, jadi berupa pusat kreativitas. Yang lainnya itu lebaran yang ada di sini kita perencanaannya tahun depan dimasukkan untuk termasuk rehab beberapa aset, tapi prioritasnya masih Dodola, kemudian ada daerah penyangga lainnya kayak Kecamatan Pulau Rau. Wisata itu kita belum menyentuh, itu kita prioritas pada penyiapan sarana kreativitas dikhususkan buat para masyarakat yang terutama kalangan generasi muda punya kelebihan untuk talenta, misalkan pengrajin dan lain sebagainya. Fasilitas dulu pusat kreativitas dan pusatkan dibangun di Daruba. Kita harus akui karena beberapa fasilitas yang ada di objek-objek wisata itu kan sudah mulai rusak. Walaupun sejumlah fasilitas mulai rusak, kata Syaban, kunjungan wisatawan khususnya di Pulau Dodola pada momen lebaran kemarin masih dikunjungi wisatawan lokal. Apakah dia momentum ya? Jadi kalau misalkan ada momentum hari libur besar ya itu pasti banyak tamu. Kayak kemarin misalkan hari raya, hari-hari libur. Tapi kalau hari-hari biasa sedikit lah, harus diakui bahwa sedikit ya. Dan lebaran kemarin ya, kayak ukuran lebaran kemarin itu 5.000-an. Lebih jauh, Syaban berharap perbaikan fasilitas objek wisata ini agar para pengunjung lebih nyaman dan lebih banyak mengunjungi objek wisata di Kabupaten Pulau Morotai. Reporter Sofian Tugubu melaporkan. Saudara, kita berlari ke berita olahraga. Klub sepak bola asal Maluku Utara, Malut United, secara resmi mengumumkan peresmian penjaga gawang baru mengarungi kasta tertinggi persepak bolaan Indonesia Liga 1 musim depan. Reporter Sakir Saleh menurunkan informasinya. Tim Laskar Kiaraha julukan Malut United resmi merekrut penjaga gawang berusia 23 tahun asal Persiraja Banda Aceh, Muhammad Fahri, untuk berlaga di Liga 1 musim 2024-2025. Fahri merupakan salah satu penjaga gawang yang menunjukkan penampilan impresif sepanjang pegelaran Liga 2 musim 2003-2024. Fahri tampil solid di bawah mister gawang Persiraja Banda Aceh dengan catatan 10 clean sheet dari total 22 penampilan di Liga 2 musim kemarin. Berkat penampilan gemilang Muhammad Fahri di bawah mister gawang, dirinya juga mendapat gelar top save terbaik dalam kompetisi Liga 2 2023-2024. Kini Muhammad Fahri memiliki harga pasaran senilai 1,30 miliar rupiah. Pelatih kepala Malut United Imran Nahumaruri mengatakan, dalam merekrut pemain Malut United, pihaknya selalu menyesuaikan dengan kebutuhan tim. Menurutnya, penampilan Fahri musim lalu bersama Persiraja mendapat perhatian dari tim pelatih Malut United. Pihaknya pun sudah menganalisa penampilan Fahri akan sesuai dengan yang dibutuhkan Malut United. Fahri sendiri mengawali karir sepak bola dari klub kampung halamannya yaitu PSBL Langsa, lalu dia sempat mengasah kemampuan di Semen Padang U20 sebelum direkrut oleh Persis Solo yang ketika itu masih berkompetisi di Liga 2 tahun 2021.
Usai menandatangani kontrak, Fahri mengatakan dirinya sangat senang memperkuat Laskar Kiaraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fahri. Saya siap mengawal gawang Malut United, Toma. Sebelumnya, manajemen Malut United juga telah mempertahankan penjaga gawang Ray Redondo untuk mengarungi Liga 1, sebab ini juga merupakan musim pertama Laskar Kiaraha untuk berlaga di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Syakir Saleh melaporkan. Saudara, berita olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi lainnya Anda bisa simak melalui KBRL Online di rri.co.id. Begitu juga lewat aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni, Teknik Muntasi Faisal, Des Editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat pagi.